Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Syamsuddin Halim sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Fadli dari program studi manajemen 3A dengan NIM 10 12 01 00 48. Di sini saya akan mereview dua materi pada minggu ke-13. Yang pertama yaitu ada usaha bela negara. Bela negara sendiri adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi atau negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Yang pertama yaitu pengertian bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 maksud saya. Pengertian bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ada 5 unsur dasar bela negara. Yang pertama yaitu cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir yaitu memiliki kemampuan awal bela negara. Setiap warga negara pastinya berhak dan wajib ikut untuk membela dalam apa sih kalimat itu, hak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negaranya masing-masing, yaitu dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara ada 7, yaitu yang pertama ketetapan MPR nomor 6 tahun 1973, yang kedua yaitu Undang-Undang nomor 29 tahun 1994, yang ketiga Undang-Undang nomor 20 tahun 1982, yang keempat yaitu ketetapan MPR nomor 6 tahun 2000, yang kelima yaitu ketetapan MPR nomor 7 tahun 2000, yang keenam yaitu amandemen Undang-Undang 45 pasal 30 ayat 1 sampai 5 dan pasal 27 ayat 3. Yang terakhir yaitu Undang-Undang nomor 3 tahun 2002. Landasan hukum dan bela negara ada 3. Yang pertama yaitu landasan IJIL yaitu Pancasila. Yang kedua itu landasan konstitusional Undang-Undang tahun 1945 amandemen pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1 dan 2, dan yang terakhir yaitu landasan operasional Undang-Undang nomor 3 tahun 2002. Selanjutnya yaitu contoh-contoh bela negara. Yang pertama yaitu melestarikan budaya. Semisal contoh yaitu mempelajari budaya dari daerah masing-masing supaya budaya tersebut tidak terkikis zaman. Yang kedua yaitu belajar dengan rajin bagi belajar. Yang terakhir yaitu ada taat akan hukum dan aturan-aturan negara, tidak melanggar dan berambu lalu lintas ataupun membayar pajak sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Bela negara itu penting. Yang pertama yaitu menghormati dan menghargai para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan. Yang kedua yaitu ingin memajukan negara. Yang ketiga mempertahankan negara jangan sampai dijajah kembali. Yang terakhir yaitu meningkatkan harkat dan martabat bangsa di mata dunia hingga internasional. Bentuk-bentuk bela negara ada 2, yaitu yang pertama secara fisik dan secara non fisik. Secara fisik yaitu segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara dengan cara berpartisipasi secara langsung dalam upaya pembelaan negara. Misal contoh yaitu ada TNI mengangkat senjata, rakyat berkarya nyata dalam proses pembangunan. Yang kedua yaitu secara non fisik, segala upaya untuk mempertahankan NKRI dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan pada tanah air, serta berperan aktif dalam upaya memajukan bangsa sesuai dengan profesi ataupun keahlian dari suatu individu. Selanjutnya yaitu ada wujud bela negara bagi mahasiswa di lingkungan keluarga, yaitu memahami hak dan kewajiban dalam keluarga, menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, serta menjaga nama baik keluarga. Yang kedua yaitu ada lingkungan sekolah, patuh pada aturan sekolah, berkata dan bersikap baik, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, dan mematuhi tata tertib yang ada. Yang selanjutnya yaitu ada lingkungan masyarakat.
aktif dalam kegiatan masyarakat, rela berkorban untuk kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Yang terakhir yaitu ada lingkungan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir yaitu ada lingkungan berbangsa dan bernegara. Menghormati jasa pahlawan, berani mengemukakan pendapat, dan melestarikan adat dan budaya asli dari daerah masing-masing. Selanjutnya yaitu ada pertahanan negara. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Itu ada ancaman. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Untuk ancaman terdiri dari dua jenis, yaitu ancaman militer dan ancaman non militer. Untuk contoh ancaman militer yaitu ada spionase, sabotase, agresi, pelanggaran batas wilayah, perang saudara, dan yang lain-lain. Untuk ancaman non militer yaitu ada gerakan separatis, radikalisme, konflik komunal, dan ada terorisme dan yang lain-lainnya. Adalah sekumpulan masyarakat dengan berbagai keberagaman yang hidup dalam satu wilayah yang diatur secara konstitusional untuk menjaga kepentingan bersama. Fungsi dari negara yaitu mempertahankan kelangsungan hidup satu bangsa dari setiap ancaman dan gangguan yang timbul dari dalam maupun datang dari luar negeri. Selanjutnya yaitu materi kedua ada hubungan internasional dan peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Untuk pengertian dari hubungan internasional adalah hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Itu ada konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh salah satu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Yang kedua yaitu ada hubungan luar negeri merupakan keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Yang ketiga yaitu ada politik internasional. Adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara. Selanjutnya ada yaitu peranan Indonesia dalam hubungan internasional. Ada 6. Yang pertama yaitu mengirim duta besar ke beberapa negara di dunia. Yang kedua yaitu ada turut serta dalam organisasi pengekspor minyak atau yang bisa disebut yaitu OPEC. Yang ketiga yaitu menjadi tuan rumah dan ketua APEC tahun 1994. Yang keempat yaitu turun serta mendirikan MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang kelima yaitu turut serta dalam organisasi Konferensi Islam atau yang disebut yaitu OKI. Dan yang terakhir yaitu berpartisipasi dalam pertukaran belajar dalam lingkup internasional, yaitu ada landasan hukum hubungan internasional. Ada 3 yaitu landasan idil, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Landasan idil yaitu Pancasila sila kedua yang berbunyi yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua yaitu ada landasan konstitusional pembukaan Undang-Undang 1945 alinea ke-4 dan ke-1. Yang terakhir yaitu landasan operasional. Suatu konsep dasar tujuan pengelolaan secara menyeluruh dari kehidupan nasional suatu negara. Terdapat 3 elemen landasan operasional yaitu yang pertama ketetapan MPR, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang terakhir yaitu ada keputusan atau kebijakan presiden. Yang terakhir yaitu ada peranan Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama yaitu sebagai anggota PBB. Indonesia juga aktif dalam lembaga-lembaga di bawah naungan PBB antara lain yaitu ILO, ECOSOC, dan FAO. Kedua yaitu ada memprakarsai KAA atau Konferensi Asia Afrika. Menjadi tuan rumah KAA sebanyak 3 kali, ikut serta dalam konferensi yang mendahului sebelum adanya KAA. Yang 3 yaitu gerakan non-blok yang tidak memihak utara dan selatan
kesehatan. Yang keempat yaitu ada pendiri Indonesia merupakan salah satu pendiri ASEAN. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.